Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan tentang uji validitas dan reliabilitas. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah sangat familiar atau pernah melakukan uji validitas atau reliabilitas ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide selanjutnya. Sebelum ke pengolahan data, kita kenali dulu apa itu uji validitas. Validitas berasal dari kata validity, yaitu sejauh mana ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Misalnya, bila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia bisa menggunakan timbangan berat badan. Atau bidan ingin mengukur tinggi fundus uteri atau TFU, dia bisa menggunakan Metlin atau pita ukur. Jadi uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen penelitian, seperti kuesioner. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Jadi digunakan untuk melihat seberapa konsisten alat ukur digunakan untuk mengukur variabel yang sama dalam waktu yang berbeda atau mengukur variabel yang sama pada dua kelompok sampel yang berbeda. Misalkan contohnya, seseorang ingin mengukur jarak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan dua jenis alat ukur. Yang pertama, alat ukur dengan meteran yang dibuat dari logam. Yang kedua, dengan menghitung langkah kaki. Kira-kira mana yang lebih valid? Ya, pengukuran dengan meteran akan mendapatkan hasil yang sama walau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki besar kemungkinannya akan didapatkan hasil yang berbeda kalau ukurannya diulang 2 kali atau lebih. Jadi langkah kaki seseorang kan ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, khawatir mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Sama dengan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas, suatu tes yang merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan terhadap pengaplikasiannya ke dalam SPSS. Namun sebelum kita mengaplikasikan, di sini saya akan terlebih dahulu memberitahu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kelola datanya di SPSS. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada lembar pertanyaan nih teman-teman ya, di mana setiap pertanyaan tersebut memiliki butir-butir nilai, seperti yang teman lihat 1, 2, dan 3, 4, serta 5. Nah, selain itu kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa responden yang kita butuhkan. Di sini respondennya adalah 15. Nah, pertanyaan ini nantinya akan kita kelola di data view ataupun di SPSS-nya tersebut ya. Untuk nantinya kita bertujuan melihat kevalidan dan reliabilitas terhadap kuesioner yang kita lakukan. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat A, B, C, D, E-nya butir-butir dari pertanyaan ini. Nanti mana dari semua kelima pertanyaan ini yang valid dan yang tidak valid. Baik, kita lanjut untuk selanjutnya ke uji validitas. Nah, kita singgung sedikit nih, walaupun tadi sebenarnya pada saat awal sudah dijelaskan bahwa uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, bagaimana sih dasar pengambilan untuk uji validitas? Kita ketahui sendiri bahwa uji validitas ini membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R tabel di sini bisa kita dapatkan di Google. Nah, dari membandingkan ini kita menggunakan rumus degree of freedom. Degree of freedom rumusnya adalah N-2, di mana N di sini merupakan jumlah sampel. Kalau tadi sampel kita adalah 15, maka N-2 adalah 15
dikurang 2 sama dengan 13. Nah, ini ya, sudah ada. Kemudian kita melihat data tersebut valid dan tidaknya bagaimana. Kita lihat, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilainya valid. Dan sebaliknya, jika R hitung tersebut lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Ya. Nah, tadi nih udah dijelaskan bagaimana mencari nilai R tabelnya. Nanti kita cek R tabel 13 itu berapa sih? Dari 5% kita menggunakan alfa yang 5% ya teman-teman, karena kebetulan kita kesehatan. Nah, di dalam 5% ini R tabelnya itu 0,553. Berarti kita harus melihat nanti dari R hitungnya itu dia lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan uji reliabilitas terhadap alfa. Nah, menurut Wiratna Sujarwani, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Kita kembali lagi, kita ketahui bahwa R alpha sendiri ini nantinya akan dilihat valid atau tidaknya dengan R hitung. R hitung di sini itu adalah R alpha-nya. Jika R hitung tersebut lebih besar dari R tabel, maka hasilnya valid. Tapi sebaliknya, jika R hitung tersebut lebih rendah dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Seperti itu. Kita kembali lagi, cuman bedanya R hitung di sini itu adalah alfanya. Ya, alfa di sini. R hitung di sini merupakan alfa. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengaplikasikannya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan di SPSS, di mana teman-teman terlebih dahulu harus memiliki SPS-nya. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus memasukkan data terlebih dahulu di variable view. Nah, ini seperti ini contohnya, teman-teman. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita masukkan terlebih dahulu nih. Untuk saya di sini, seperti contoh, namanya ini saya tulis untuk disingkat saja seperti lembur, bersaing, mudah marah, konflik keluarga, dan konflik teman kerja. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tipe numerik. Kemudian untuk desimalnya kan tadinya di sini 2, saya ubah menjadi 0 karena cukup 1 saja. Kemudian untuk values-nya tentu ini ditambahkan, dimana seperti contohnya kan tadi ada butir-butir pertanyaan tersebut ada nilainya tentu ya. Nomor 1 seperti tidak pernah, nomor 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu. Setelah kita mengisi dari variable view, tentu kita langsung mengisi di data view. Nah, di data view ini ada butir-butir nilai. Butir-butir nilai ini adalah hasil atau jawaban yang sudah kita lakukan wawancara kepada responden. Nah, selain itu, kalau kalian bingung terkait dengan angka tersebut ini apakah bisa diganti dengan keterangan dari angka 4 tersebut, bisa. Ini kita pergi ke value label. Tapi tentu di sini kita membutuhkan terkait dengan angkanya. Nah, dari tujuan kita memasukkan data-data di sini, tentu kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Caranya gampang, kita pergi ke dashboard analyze, kemudian ke scale dan reliability. Oke, kelanjutannya kita screenshot karena berhubung tidak bisa direkam. Nah, setelah kita tadi pergi ke dashboard analyze, scale, dan reliability analysis, nah, tampilan berikutnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, kotak ini, reliability analysis. Nah, di sini tentu ada yang kuning seperti ini. Nah, ini harus kita pindah ke items dengan mencet ini. Tapi sebelumnya, ini semua harus kita Ctrl A. Ya, Ctrl A dimaksud adalah kita melakukan keseluruhannya harus pindah ke
sini. Yang seluruh ini harus pindah ke item sini. Nah, caranya gimana? Tadi di blok, udah di blok. Kemudian yang tadi kita blok, pindahkan pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Pindahlah dia ke item. Setelah dia pindah ke item, kemudian kita klik statistik. Setelah pemencatan statistik, kita lanjut. Tampilan berikutnya adalah seperti ini. Reliability Analysis Statistik. Nah, nanti ada banyak, ini kan sebenarnya kosong nih, belum ada checklist kayak gini. Nanti kali kita checklist ini. Hanya yang di checklist hanya yang scale of if item delete. Ya, hanya itu saja yang di checklist. Kemudian selanjutnya klik continue. Setelah klik continue, tampilan berikutnya akan membuka jendela yang baru seperti ini. Nah, mangga teman-teman boleh di zoom seperti ini ya, diperlebar. Nanti setelah diperlebar, kalian bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, kemudian setelah ke bawah dari reliability tadi, kita bisa ngelihat ke reliability yang ini. Statistiknya, data statistik, dan item soal statistik yang akan kita jadikan uji validasi tersebut reliable atau tidak, seperti itu. Nah, tadi kita sudah melakukan pengaplikasiannya ke dalam SPSS. Selanjutnya tadi kan sudah dilihat ya bahwa di item reliability itu kita mendapatkan item total statistik. Kemudian nanti teman-teman untuk menyimpulkannya dalam penelitian membuat tabel seperti ini. Nah, nilai R hitung itu dari mana? R hitung sendiri dilihat dari sini. R tabelnya dapat dari mana? Nah, R tabel dapat dari sini. Dengan rumus degree of freedom. Kemudian ditemukan R tabelnya 13 tersebut 0,533. Maka selanjutnya di sini 0,533 ya. Nah, R hitung ini di sini kok bisa ada 0 sementara ini jawab di atas ini hanya 963. Sebenarnya titik 963 itu di depannya itu adalah 0. Dia 0, gitu. Ya, teman-teman ya. 0, 0, 0. Kemudian kita hitunglah kevalidan dari data tersebut. Nah, variabelnya tadi kita singkat saja, lembur, bersaing, dari pertanyaan A, B, C, D, E itu kita ambil intinya, misal lembur, bersaing, mudah marah, kayak gitu. Kemudian konflik bersama keluarga, konflik teman kerja. Nah, hasil R hitung itu kita lihat tadi ya, rumusnya kita melihat valid dan tidak valid itu bahwa bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilainya tersebut valid. Seperti itu. Kita lihat nih teman-teman, dari data di sini. R hitung ini dengan R tabel 0,963 dengan 0,553 ini lebih besar atau lebih kecil? Tentu lebih besar. Ya. Maka nilainya valid. Kemudian kita lihat 0,328 dengan 0,553 ini lebih besar atau lebih kecil? Tentu R hitung itu lebih kecil dari 0,533. Maka data tersebut tidak valid. Ya. Kita lihat lagi mudah marah, konflik keluarga, konflik teman. R hitungnya lebih besar dari R tabel atau bagaimana? Mereka semua di 0,9 berarti mereka adalah lebih besar atau valid. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait reliability statistik atau melihat data tersebut reliable atau tidak. Nah, untuk melihat dari reliable statistik ini, kita tentu masih menggunakan rumus R hitung lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Ya, namun kita ketahui sendiri bahwa nilai R hitung tersebut merupakan nilai alfa. Kita melihatnya dari mana R alfanya? Nah, R hitung sama dengan R alfanya itu di sini. Ya, ini berarti 0,928. Tadi lagi R tabelnya berapa sih tadi? Ya, R tabelnya tadi itu 0,553. Kita samakan, kita lihat 0,553 tersebut dengan 0,928 itu lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih besar. Berarti kita lihat
Kesimpulannya ambil bahwa dari hasil uji di atas nilai R alpha lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Maka kelima pertanyaan tersebut dinyatakan reliable. Seperti itu.